yang mengatur pengakuan aset dan kewajiban dari kontrak sewanya. Melalui konferensi prinsip akuntansi, Mekdana memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat memberikan informasi yang konsisten dan relevan bagi investor dan stakeholder di seluruh dunia. Hal ini juga memudahkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan perusahaan sejenis di negara lain yang juga menerapkan standar akuntansi internasional. Selanjutnya materi kedua kita itu ada akuntansi untuk perbedaan mata uang dan nilai tukar. Valuasi adalah mata uang yang bisa digunakan, dipakai dan diakui dalam perdagangan internasional. Menurut peraturan standar akuntansi keuangan pasal 10 tahun 2010 ada transaksi yang melakukan penyelesaian dalam mata uang asing. Yang pertama itu ada transaksi pembelian dan penjualan barang serta jasa yang harganya didominasi dalam suatu mata uang asing. Yang kedua itu ada transaksi sifat pinjam dana saat jumlah dalam utang piutang dinominasi adalah dalam suatu mata uang. Dan yang ketiga itu ada transaksi pelepasan dan pengelolaan aset adalah kewajiban dinominasi dalam mata uang asing. Lalu transaksi valuasi itu biasanya terjadi pada transaksi valuasi misalkan pada nilai tukar aktual sehingga muncul aset dan liabilitas moneter. Ada akhir periode pelaporan dan penyelesaian aset dan kewajiban moneter. Saat melakukan awal, transaksi mata uang asing harus mengakui mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar mata uang asing dengan mata uang fungsional pada tanggal transaksi. Cost moneter dan cost moneter bermanfaat untuk membedakan dampak transaksi valuasi terhadap cost laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Cost moneter adalah unit mata uang yang memiliki aset dan liabilitas akan diterima atau dibayar dalam jumlah yang pasti. Contoh cost moneter itu yang seperti kas, piutang usaha dan simpanan di bank. Sedangkan cost non-moneter adalah kewajiban untuk menerima dan menyerahkan sejumlah uang. Contoh cost non-moneter itu adalah utang usaha, pinjaman bank, dan utang pajak. Pencatatan dan pengukuran transaksi valuasi harus menggunakan nilai tukar spot pada tanggal transaksi. Setelah menggunakan nilai tukar spot, periode pelaporan selanjutnya perlu adanya indikasi sebagai berikut. Cost moneter perlu disandingkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan. Cost non-moneter diukur dalam biaya historis dan perlu disandingkan dalam kurs tanggal transaksi. Cost non-moneter perlu diukur pada nilai wajar dan disandingkan dengan kurs tanggal saat nilai wajar ditentukan. Jika ada selisih kurs saat penyelesaian, maka selisih tersebut diakui pada laba rugi saat penyelesaian cost moneter dan pengakuan laba rugi penghasilan komprehensif untuk cost moneter tergantung pelaporan lain yang dipelaporkan. Yang ketiga ada penentuan mata uang fungsional. Salah satu faktor penentu mata uang fungsional yaitu menggunakan mata uang yang sama dengan entitas pelaporan baik sebagai entitas anak, cabang, entitas asosiasi ataupun ventura bersama dalam kegiatan usaha luar negeri. Transaksi dalam mata uang asli diakui sebagai transaksi yang dapat didenominasikan dan diperlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Transaksi tersebut dapat timbul ketika perusahaan melakukan pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan harga yang dapat didenominasikan dalam mata uang asing, meminjamkan dana ketika jumlah utang atau tagihan dapat didenominasikan dalam mata uang asing, memperoleh atau melepas aset dan mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang dapat didenominasikan dalam mata uang asing. Pada PSAK nomor 10 revisi 2010, pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional dapat dilakukan setiap akhir periode dengan ketentuan sebagai berikut. Cost moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Cost non-moneter yang diukur dalam biaya historis mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Cost non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Untuk kesimpulannya, jadi transaksi itu dalam mata uang asing diakui sebagai transaksi yang dapat dinominasikan dan diperlukan penyelesaian dalam mata uang asing.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan. Oke, silakan berikan pertanyaan lewat grup WA ya. Oke, sambil menunggu, kelompok penyaji boleh kembali duduk. Langsung kembali. Ya, ada yang mau saya jelaskan? Akhir kata saya menyadari Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang bertanya, boleh aja ya, langsung aja di WA. Tanya di WA ya guys. Ini pertemuan offline terakhir ya. Berarti ini langsung tekan sampai UAS saja. Nanti UASnya kita online. Ya. Iya. Iya. Harap perhatian sebentar. Ada angket dari kampus, silakan diisi ya. Lembar pertama itu data responden, tapi data kalian ya. Kemudian lembar kedua ini ada 33 pertanyaan, tapi jawabnya ada 3 kolom ya. Jadi satu nomor ada 3 kali bintang. Yang kolom pertama itu namanya kepuasan. Kepuasan ini berarti yang kalian rasakan. Fasilitasnya seperti apa atau semuanya. Kolom kedua itu pelayanan minimum. Pelayanan minimum itu artinya dari kampus sudah berikan seberapa banyak ke kalian. Kalau yang ketiga itu harapan. Kalian berharapnya seperti apa pelayanan di kampus ini ya. Lembar 3 dan lembar 4 itu seperti biasa 1-5 dicentang salah satunya ya. Oh boleh ya.
Sambil nunggu KRS-nya silakan dikumpulkan. Dari belakang aja kumpulnya. Hah? Nanti lah, pas ada kalian kesini kasih tahu aja nanti ini ya.
Ada lagi KRS yang di belakang? Sudah semua? Boleh pinjam mereka? Coba kan? Kita harus sepakat. Kita harus sepakat. Kita demo. Tahu. Tahu. Emang nggak tahu. Sebelum tadi ada. Mana masuk? Apa? Silabus itu menceritakan satu semester kita kuliahnya ngapain aja, materinya tentang ini. Semua. Bila pacaran dulu.
sambilan kalian isi, saya jelasin sedikit tentang selisih kurs ya, biar bisa paham. Contohnya 10 Maret kita membeli barang harganya 10.000 USD. Kita belinya secara utang ya. Kurs pada saat 10 Maret 14.800. 10 April kita bayar kan, 1 bulan jatuh temponya. Tapi kurs waktu itu 14.500. Nah, sekarang coba kita lihat. Pada saat 10 Maret kita beli barang ya. Ini penjualan biasa. Kita beli, terus kita utang ya. Debitnya pembelian, kreditnya utang. Ini akuntansi dasar ya, sebenarnya di semester 1. Kita beli dengan harga 10.000 USD dengan kurs 14.800. Berarti harga barangnya 148 juta kan? Perkalian 2 ini ya. Bisa dipahami? Ketika kita membeli barang, kita sesuaikan dengan kurs pada saat kita belinya. Makanya 10.000 kita kali 14.800. Berarti kita ngutang dalam bentuk rupiahnya sebesar 148 juta ya. Jadi ngutang dalam bentuk USD 10.000, ngutang dalam bentuk rupiahnya 148 juta. Ketika kita bayar, dia minta bayarnya harus pakai USD. Sementara kita di Indonesia pencatatannya kan pakai rupiah. Caranya begini. Utang yang sudah tercatat di 10 Maret itu tetap kita pakai utang yang lama. Terus kita keluar uangnya lewat kas atau bank kan? Kas atau bank yang kita keluar itu adalah 10.000 USD juga. Tetapi kursnya berubah menjadi 14.500. Berarti kas atau bank yang keluar di 10 April itu nilainya adalah 14.500 kali 10.000 USD. Ingat, utangnya kan 148 juta, tapi kita kok bayarnya cuma 145 juta? Karena kita bayar dalam bentuk USD, bukan rupiah. Tapi karena kita catatnya di Indonesia, harus pakai rupiah. Bisa dipahami? Nah, tidak balance kan jurnalnya? Ada selisih berapa? 3 juta. Harus 3 jutanya di sisi debit atau di sisi kredit? Supaya bisa balance. Kredit kan? Selisih 3 juta ini mau kita sebut apa akhirnya? Laba, selisih, kurs. Inilah dia cara mencatat kalau di akuntansi untuk kurs. Sering kan terjadi permasalahan ini kalau perusahaan multinasional, atau kita beli barang dari luar negeri, atau kita jual barang ke luar negeri, pasti akan ketemu masalah di kurs ini. Nah, ini secara sederhana konsepnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai selisih kurs ini? Jika ada yang masih bingung, silakan tanya. Ini sederhananya begini ya, untuk masalah kurs. Jadi di sini yang terjadi adalah kita membayar lebih rendah daripada yang seharusnya kita bayar. Kita bayar dengan kurs 14,5, tetapi sebenarnya yang kita bayar itu adalah 14.800. Jadi kita untung 300 rupiah per dolarnya. 300 rupiah per dolar kita kali 10.000 kan 3 juta kan? Ini lagi jadi laba atas selisih kurs. Kalau misalnya ini 14.000 atau 15.000 lah, berarti di sininya 150 juta. Berarti rugi 2 juta dong.
Tetaplah sebagai rugi selisih kurs, posisinya di depan. Ada yang mau ditanyakan mengenai selisih kurs? Ada pen nggak? Oke, perhatikan di papan tulis sebentar. Ini ada 3 jenis mata uang asing. Mata uang asing itu pakai 3 kode ya, 3 huruf untuk kodenya. Ini United States Dollar, Uni Eropa Euro, Japanese Yen. Kalau kita di Indonesia kodenya IDR, Indonesian Rupiah. Nah, ini ada masing-masing kursnya. Kita lihat ya, dolar kurs jualnya lebih tinggi daripada kurs belinya. Euro dan yen juga kurs jualnya akan lebih tinggi dari kurs beli. Ada yang bisa tahu atau bisa jelaskan kenapa kurs jual itu lebih tinggi dari kurs beli? Ada yang bisa coba jelaskan untuk konsepnya? Jadi ini dilihat dari sisi bank. Bank beli dolar dengan harga 13.000, nanti dia jual ke orang yang mau tukar dengan harga 13.300. Jadi bank mencari keuntungannya dari selisih kurs juga. Makanya dia beli murah, dia jualnya tinggi. Makanya di mana-mana kurs jual akan selalu lebih tinggi dari kurs beli. Jadi penentuan kurs jual kurs beli itu kita selalu melihat dari sisi bank. Kita lihat yang pertama, berapa rupiah diperoleh dengan 10.000 USD. Artinya apa nih sekarang? Kita mau rupiah kan? Kita punya USD. Kalau kita punya USD dan kita maunya rupiah, berarti kita menjual USD. Kalau kita menjual USD, berarti banknya membeli USD. Makanya pakai kurs beli 10.000 kali 13.000 dapat 130 juta rupiah. Artinya kita butuh 130 juta rupiah. Kita dengan uang 10.000 USD bisa mendapatkan 130 juta rupiah. Contoh yang lain ya. Berapa rupiah diperlukan untuk mendapatkan euro? Untuk mendapatkan euro berarti kita harus membeli euro ya. Kalau kita membeli euro, berarti banknya menjual. Pakai kurs 15.800 kalikan 10.000, berarti kita membutuhkan 158 juta rupiah untuk mendapatkan 10.000 euro. Sudah bisa dapat pemahamannya? Selalu perhatikan dari sisi bank. Bank itu menjual atau bank membeli. Kalau kita mau menjual, berarti banknya membeli. Kalau kita mau membeli berarti banknya menjual. Kurs beli dan kurs jual itu lihat dari sisi bank. Ada yang masih bingung? Kita coba yang agak sedikit lebih rumit. Berapa euro? Yang nomor 5 ya. Berapa euro diperoleh dengan yen 100.000? 13.000
Tidak ada kan kurs euro langsung ke yen. Adanya ini semuanya ke rupiah dulu. Berarti caranya kita konversi dulu ke rupiah, baru kita konversi lagi ke mata uang lain. 2 kali hitung ya. Berapa euro diperoleh dengan yen? Ceritanya di sini kita pegang apa? Kita pegang euro atau kita pegang yen? Kita pegang yen ya. Kita punya yen, kita mau beli rupiah. Berarti kita menjual yen. Berarti bank membeli yen. Bank kalau membeli yen berarti dia pakai kurs beli 162. Oh, ini udah ada sebenarnya. 162 kita kali 100.000. Dapatnya 16.200.000 rupiah. Nah, sekarang kita punya rupiah. Kita mau beli euro. Kalau kita beli euro berarti banknya jual euro. Berarti pakai kurs jual 15.800. Kita tes pakai kalkulator. Berarti 16.200 kita bagi dengan 15.800. 1025,316. Kita kalau mata uang selalu pakai 2 desimal ya, standar internasionalnya. 0,316 berarti menjadi 0,32 kan? Oke, berarti ini ya. Kalau ini juga sama sih konsepnya, yang penting kalian tahu siapa yang jual, siapa yang beli ya. Itu yang penting. Terus posisinya kita pegang apa? Kita pegang rupiah, kita pegang yen, atau kita pegang euro. Kalau sudah paham konsep ini, mau kita bolak-balik pun bisa dipahami, tidak payah kok. Nah, ini kan tadi kita hitungnya 2 kali ya. Sebenarnya ada caranya, dia bisa langsung sekali aja kita hitung. Itu namanya cross spread. Kita bagikan aja. Tadi kan kita sudah tahu ya, kita pakainya yang 162 dengan yang 15.800 kan? Berarti cross spread untuk euro per yen itu adalah 15.800 kita bagi 162. 97,53. Ini berarti dalam posisi berarti nilai euronya adalah 97,53 euro per yen. Ini namanya cross spread. Bisa dipahami? Kan kita sudah tahu kursnya yang mau dipakai yang mana kan? Langsung aja kita bagikan. Kemudian karena posisinya kita punya 100.000 yen, berarti kita bagikan dengan ini. Kalau kita bagi angka 100.000 bagi 97,53 ini dapatnya 1025,33. Ya, itu tadi 0,32 ya, 0,33. Itu terjadi karena kita sudah pembulatan di sini. Tapi itu nggak apa-apa, cuma sedikit aja ya. Jadi mau kalian hitung manual satu-satu atau langsung kalian cross rate kan itu nggak ada masalah. Tapi kalau bingung pakai cross rate, ya kita satu persatu aja nggak apa-apa. Yang penting hasilnya kan sama. Ada yang mau ditanyakan tentang kurs dan selisih kurs ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya? Untuk cross rate itu harus nilai tertinggi dibanding dengan nilai terendah? Enggak. Kan kita tadi sudah tahu kalau dalam kasus yang ini kita pakainya yang yennya yang kurs beli, euronya pakai yang kurs jual. Karena kita sudah tahu duluan. Coba yang ini.
pasti nggak ini lagi, pasti lain. Tergantung, ini kan tadi posisinya kita pegang yen. Kalau ini sekarang posisinya kita pegang yen juga, tapi yang kita butuhkan USD. Lihat, ini diperoleh, yang ini diperlukan. Jadi sebenarnya kalau soalnya kayak gini, saya tinggal ubah-ubah kalimat diperoleh dan diperlukan aja. Ini udah bisa berubah posisinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau kuliah semester 7 ambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, di sini nanti akan dipelajari lebih dalam. Manajemen keuangan internasional nama mata kuliahnya. Mulai-mulailah pikir mau konsentrasi apa nanti kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke ini materi yang lain? Gak ada yang nanya? Oke, ini pertemuan terakhir kan? Berarti materi tentang pertemuan 15 itu tentang kemitraan, pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan dan likuidasi. Ini materinya sudah saya share di Google Drive. Oke. Ini ada evolusi dari PricewaterhouseCoopers atau biasanya disingkat PwC, PwC ya kalau bahasa Inggrisnya. PwC ini adalah perusahaan audit. Orang sering bilang audit itu ada Big Four ya. Salah satu Big Four-nya adalah si PricewaterhouseCoopers ini. Kalau berdasarkan sejarahnya, dulu itu ada 8 yang terkenal. Big 8. Kalau sekarang kan jadi Big 4 ya, Big 4. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itu digabung, mereka bergabung. Mereka memutuskan untuk bergabung pada tahun berapa ini? Pada tahun 1989. Oh sorry, nomor 2 dan nomor 4 ya, sorry ya. Nomor 2 dan nomor 4 itu mereka bergabung dan mereka bentuk nama baru namanya Ernst & Young. Kalau di laporan keuangan sering itu simbolnya EY, itulah perusahaan Ernst & Young. Dia termasuk Big Four. Nah ini ada sejarahnya beberapa. Nah kalau PricewaterhouseCoopers itu dia penggabungan 3. Yang pertama Coopers & Lybrand, kemudian Pricewaterhouse, sama satu lagi Coopers Lybrand, Pricewaterhouse, saya lupa satu lagi yang mana. Oke, apa-apa nanti bisa dibaca aja. Kemudian kalau Arthur Andersen ini sudah nggak ada lagi karena terkait kasus itu. Kalau kalian pernah dengar kasus Enron, itu perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Akibatnya perusahaan itu dibangkrutkan. Akuntan publiknya juga kena, yaitu si Arthur Andersen ini. Jadinya ini sudah nggak ada lagi nih. Ini bisa kalian baca sejarahnya di internet nanti. Jadi intinya dari pembahasan ini, beberapa sektor usaha, beberapa kantor akuntan itu mereka melakukan kemitraan. Nah, kita lihat di sini ada sifat entitas kemitraan. Yang pertama itu ada kesepakatan antar pihak. Ini tentu harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian kita ada kebersamaan modal dan risiko. Artinya kalau kita sudah bergabung, berarti modal jadi modal milik bersama. Risiko yang ditanggung juga risiko bersama ya, karena sudah memilih untuk bermitra. Bagaimana dengan keuntungan? Bersama, rugi juga harus bersama. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, jika ada kemitraan yang tidak sanggup melunasi kewajiban keuangannya, maka para mitra dipertanggungjawabkan secara pribadi dalam menyelesaikan hutang tersebut.
Kemudian keberlanjutan. Ini seperti perusahaan dengan entitas hukum terpisah seperti PT. Kemitraan bisa berakhir jika salah satu mitra keluar, meninggal dunia atau dinyatakan likuidasi. Berarti ini mirip dengan PT juga ini. Kemudian kendali dan pengambilan keputusan itu harus bersama-sama karena sudah memilih untuk bermitra. Untuk akuntansinya ada kontribusi modal. Berarti porsinya harus sama ya, atau setidaknya konsisten. Kalau mitra A 70% ya, berarti mitra B-nya 30%. Konsisten lah mereka begitu terus mitranya, kecuali kalau ada mereka memutuskan untuk melakukan perubahan. Persentase kepemilikan yang tadi saya bilang. Perjanjian wajib ya, kita mau bermitra itu harus ada perjanjiannya. Kemudian pencatatan biaya pembentukan. Saat membentuk mitra itu biasanya pakai konsultan itu. Ada konsultan keuangan yang memang khusus untuk kemitraan. Ada juga konsultan yang untuk akuisisi, konsultan untuk merger. Itu semuanya ada konsultannya. Dan itu ada biayanya. Itu nanti akan ditanggung bersama oleh si mitra. Kemudian pemindahan aset dan kewajiban. Ketika bermitra berarti tidak hanya asetnya yang bergabung ya, kewajibannya juga ikut bergabung. Karena kewajiban itu adalah tanggung jawabnya si pemilik. Kemudian penyesuaian nilai wajar. Ini biasanya kalau aset perusahaan kalau mau digabungin, kalau pakai harga tanah atau bangunan yang 20 tahun yang lalu kan sudah tidak wajar ya. Makanya dilakukan penilaian ulang baru dimitrakan perusahaannya. Itu semuanya ada aturannya di standar akuntansi keuangan. Ini sebenarnya hanya teori-teori aja. Nanti kalian bisa dibaca aja dari materi ya. Karena waktunya juga sudah jam 8 lewat. Kita balik ke kelompok yang tadi penyaji. Sorry, ini belum diisi, jadi harus dipisahin. Udah letak aja. Oke, di sini ada pertanyaan dari Angelica. Bagaimana jika laporan keuangan McDonald tidak sesuai dengan standar internasional dan apa dampaknya bagi perusahaan? Liliana menjawab, oke, jawabannya udah oke itu ya. Yang pertama, bagaimana jika laporan keuangan McDonald tidak sesuai standar? Kalau nggak sesuai standar ya, ingat laporan keuangan itu kan harus relevan, reliable dan lain-lainnya ya. Yang penting itu bisa menguntungkan investor. Artinya penyajian informasinya harus tepat dan akurat. Kalau dia tidak mengikuti standar internasional, ya jelas tidak reliable lagi, tidak valid lagi ya laporan keuangannya. Karena penyajian informasinya sudah nggak tepat lagi. Dampak negatifnya apa? Satu, kehilangan kepercayaan investor. Ya ini jelas ya. Kalau dia buat laporan keuangan dengan tidak mengikuti standar ya, dia rupanya dapat laba 10 miliar. Tapi setelah diaudit mengikuti standar yang sebenarnya perusahaan itu rugi.
Nah, itulah yang terjadi pada yang saya bilang tadi, kasus Enron dan Arthur Andersen. Mereka itu buat laporan keuangan nggak sesuai dengan standar itu. Banyak melakukan manipulasi sehingga labanya Enron itu melejit naik. Tapi setelah dibongkar, diaudit semuanya, rupanya rugi drastis itu. Makanya bermasalah. Investor pun jadi nggak bisa percaya lagi ya kepada perusahaan Enron. Akhirnya mereka, para investor, tarik semua dananya dari Enron. Ya udah, Enronnya bangkrut. Si KAP, kantor akuntan publik, Arthur Andersen-nya kena dampak juga, mengaudit tidak sesuai dengan standar, akibatnya dibubarkan. Makanya itu berbahaya ya. Yang kedua ada hukuman dan sanksi. Ya, kalau kita melihat kasus Enron tadi, itu hukuman dan sanksinya udah jelas ya. Jadi McDonald pun bisa kena masalah kalau dia tidak ngikutin standar. Kemudian reputasi. Ya, kalau kita melihat kasus Enron itu juga reputasinya udah nggak bagus. Nah, McDonald juga bisa bermasalah kalau dia tidak ngikutin standarnya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Juliana, apakah boleh sebuah perusahaan mengubah mata uang pelaporannya? Silakan, kelompok 4. Sudah ada jawabannya? Ya. Kemudian dari Kelvin, apakah selisih kurs dan transaksi dalam mata uang asing dapat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan? Pas ya, 2 orang ya, berarti masing-masing 1 lagi ya. Sambil nunggu angketnya, silakan dikumpulkan dari belakang aja. Ada pena? Ya.
Oke, itu sudah dijawab oleh Sherlyn Angelina. Suatu perusahaan diharuskan mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke rupiah. Oke, harap tenang ya semuanya. Pertanyaan Juliana tentang perusahaan mengubah mata uang pelaporannya. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Jadi jawabannya Sherlyn Angelina udah oke. Di mana kita berada, ikutinlah aturannya. McDonald kita tahu memang perusahaannya besar ya, dia dari Amerika. Tapi ketika dia buka cabang di Prancis ya, ikutinlah aturan Prancis. Berarti pakailah mata uang Prancis itu. Dia buka di Indonesia, ya pakailah aturan Indonesia. Pakailah rupiah untuk pelaporan keuangannya. Jadi kembali ke aturan negaranya masing-masing tempat dia melakukan transaksinya ya. Dan kalau sudah kita fokus pakai rupiah ya jangan tukar-tukar. Tetaplah pakai rupiah. Kalau di Prancis pakai apa gitu ya udah tetaplah pakai itu ya. Kemudian pertanyaan dari Kelvin, selisih kurs berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan. Belum ada jawabannya ya. Oh sudah, oleh Cindy. Oke, Cindy sudah menjawab pertanyaan Kelvin ya. Harap tenang semua. Selisih kurs berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan itu iya. Kita lihat aja contoh yang tadi. Dari beli barang aja atas selisih kursnya bisa muncul laba. Bisa juga muncul rugi ya. Ini nanti akan berpengaruh ke laporan laba ruginya perusahaan. Nah, di sini katakan yang pertama ada pajak penghasilan. Ya, itu akan berpengaruh ya. Kalau dia laba berarti dia akan menambah laba perusahaan. Menambah laba berarti pajaknya juga akan lebih tinggi. Tapi kalau dia rugi berarti laba perusahaan akan berkurang, pajaknya juga akan berkurang. Kalau ini oke. Yang kedua aktiva dan pasiva. Kalau aktiva dan pasiva saya agak kurang ya, agak kurang setuju ya. Kita lihat kembali contoh ini. Katakanlah pembelian 148 juta itu adalah pembelian aset. Kan itu sudah dicatat sesuai dengan kurs tanggal 10 Maret. Jadi mau ada selisih kurs atau enggak ya enggak ngaruh. Aktiva atau pasifanya ya tetap segitu nilainya. Lihat aja di sini. Ini kan pasifa kan utang ya. 148 juta. Pas kita bayar 10 April juga bayarnya 148 juta rupiah. Terserah mau kursnya berapa, yang penting utangnya lunas. Kasnya entah bayar berapa, nanti selisihnya ke laba atau selisih kurs. Jadi tidak mengaruhi aktiva dan pasiva ya. Jadi yang poin nomor 2 itu tidak cocok. Kemudian ekuitas. Selisih kurs dapat mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Oke, kalau ekuitas saya setuju. Kenapa? Ekuitas itu kan komponennya ada banyak ya.
Kurang lebih kalau laporan ekuitas seperti ini ya susunannya. Kenapa saya bilang selisih kurs itu bisa pengaruh ke ekuitas? Di sini laba atau rugi selisih kurs itu nanti kan di laporan laba rugi. Laporan laba rugi nanti angkanya kan dipindah ke neraca kan? Neraca bagian ekuitas itu nanti di posisinya laba ditahan ini. Makanya kalau ada laba atau rugi selisih kurs nanti pengaruhnya ke laba ditahan. Makanya bisa berpengaruh ke total ekuitas. Berarti dari jawabannya Cindy, poinnya nomor 2 aktiva dan pasiva itu kurang tepat ya. Tapi yang nomor 1 dan nomor 3-nya oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Safina. Apa yang dimaksud mata uang fungsional? Kapan suatu mata uang dipilih sebagai mata uang fungsional dari perusahaan? Oke, silakan kelompok penyaji jawab. Oke, sambil nunggu kita absensi dulu ya. Andrew ada hadir? Angelica, Sherlyn Angelina, Christina, Cindy, Desika Putriani, Desi Jessica, Felix Chris Ryan, Fendi, Hendy Chandra, Ivani Wulandari, izin ya. Juliana Lee, Kelvin Wijaya, Kevin Saputra. Ada Kevin Saputra? Kennedy So, Lydia Christine, Meviana Haristan, Osvaldo Febrian, Safina Fitrianitan, Sarila, Silvana, izin.
Stephanie Wiliana, Tessa, Wilbert Bernardi, Wiliana, Winston Lai, Wirianto. Ada yang namanya belum dipanggil? Udah semua ya? Ini jadi terakhir kalinya saya manggil nama kalian satu-satu nih. Sisanya online sampai luas. Makanya nggak ada tangan. Ini Tommy cuma ada jangan dimaksud. Oke, Wiliana sudah menjawab pertanyaan dari Safina. Mata uang fungsional. Oke, saya setuju jawabannya. Mata uang fungsional berarti mata uang tempat kita beroperasi ya. Kalau kita di Indonesia pakai rupiah gitu. Kapan mata uang dipilih sebagai mata uang fungsional? Pertama, lingkungan ekonomi, oke. Lingkungan operasional, oke. Oke, nomor 1 dan nomor 2 oke ya. Lingkungan ekonomi dan lingkungan operasional. Kemudian yang nomor 3, gangguan mata uang. Itu gangguan mata uang itu benar jawabannya. Saya jelasin sedikit. Kalau misalnya kita punya perusahaan di Indonesia, saya McDonald punya perusahaan di Indonesia. Saya butuh dana untuk renovasi restoran. Saya minjamnya pakai rupiah. Kita di Indonesia pakai rupiah juga kan? Berarti aman dong. Tidak usah takut gejolak mata uang asing. Tapi kasusnya McDonald pinjam dalam bentuk USD pula. Tapi dia di Indonesia nih beroperasinya. Kalau sempat USD ini melonjak naik, berarti mata uang rupiah gimana jadinya? Akan turun kan? Paham maksudnya ini? Ketika nilai mata uang dolar naik, maka mata uang rupiah kita akan turun. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia minjam uang dalam bentuk dolar, sementara dia bisnisnya di Indonesia, risikonya akan tinggi sekali kalau sempat terjadi krisis. Tapi kalau kita tetap minjamnya pakai rupiah, itu tidak akan ada masalah gejolak mata uang asingnya. Jadi kenapa mata uang fungsionalnya itu harus kita tetapkan sesuai dengan negara? Karena kondisi setiap negara berbeda ya. Kondisi negara yang memang mata uangnya mayoritas rupiah, kalau kita bandingkan dengan negara yang pakai mata uangnya USD atau mata uang lainnya, tentu kondisi ekonominya akan berbeda. Ingat, salah satu faktor yang menentukan nilai mata uang asing itu adalah inflasi. Kalau inflasinya kita hanya main di rupiah, biasanya memang akan ada dampak tapi tidak akan besar dampaknya. Tapi kalau kita pegangnya USD sementara kita bisnisnya pakai rupiah, sempat terjadi inflasi, itu akan kena sekali dampaknya. Makanya pernyataan nomor 3 itu gangguan mata uang itu benar sekali. Jadi banyak risiko harus dipikirkan ya. Kemudian dikatakan di sini mata uang fungsional disesuaikan dengan standar akuntansinya di negara yang berlaku. Kalau kita kan pakainya PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, sudah terjawab semua. Kira-kira ada yang mau dibahas lebih lanjut tentang materi hari ini? Nanti ujiannya online, nanti saya kabari ya. Jadi seterusnya ini akan buka terus si Poppy tiap minggu, kalian tinggal isi. Karena kan harusnya selang-seling kita ya, online offline. Cuman supaya bisa lebih cepat aja, makanya yang presentasi kita majuin ya.
Oke, ada yang mau dibahas lebih lanjut nggak? Oke ya, kalau gitu ini pertemuan offline kita yang terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih sudah 1 semester kuliah di kelas saya. Semoga kalian semua bisa lulus 3,5 tahun ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.